Pun Sholat jenazah. Nah, sholat jenazah itu sunnah kah? wajib. Sholat Fardu jenazah kifayah. fardu kifayah, fardu kifayah, Iya, fardu kifayah. kifayah. Tidak sunnah, fardu kifayah. Nah, Mungkin yang dimaksud ini orangnya boleh sholat, nah, pokoknya ya boleh jadi tidak. pertanyaan itu gini, Mungkin sholat goib itu gimana hukumnya, Bapak Ibu? sholat gaib. Ya, Boleh. gini, Saya kok pernah dulu pas di Mekah ya, Bi ya? Kita dulu pernah ya sholat gaib. ada Kayaknya dua pernah. ada dua cerita ya, Bapak Ibu ya. Coba nanti gimana pendapat Bapak Ibu dari cerita ini? Pertama, Rasulullah, sebentar Bapak Ibu, ada ayam masuk rumah. Sedikit itu. Maaf, ada ayam masuk rumah kalau berkotoran susah nanti. Oke, lanjut G. Rasulullah pernah safar beberapa lama, kemudian pulang, kemudian sholat di masjidnya. Beliau kemudian nanya ke sahabat yang lain, ini orang yang biasa nyapu di sini mana kok nggak pernah kelihatan? Oh, dia sudah meninggal ya Rasulullah. Loh, kenapa nggak kasih tahu saya? Tolong tunjukkan makamnya. Akhirnya Rasulullah ditunjukkan makamnya, kemudian sholat di makam tersebut. Empat takbir. Oke. Yang pertama, yang kedua, mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya sejarahnya Raja Ethiopia, Najasyi, yang menerima delegasi Muslim ketika Muslimnya dipersekusi dari Mekah kemudian pindah ke sana kemudian ditampung. Nah, Najasyi ini percaya bahwa benar yang dikatakan Al-Quran bahwa Maryam punya anak Ishak dan tidak ada suaminya benar-benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Najasyi ini meninggal dan kabarnya sampai di telinga Rasulullah. Akhirnya apa? Rasulullah mengatakan, ayo kita sholatkan. Karena di sana mayoritas adalah Kristen, tidak Nasrani, tidak ada Muslim dan dimakamkan secara non Muslim, maka Rasulullah ketika itu ngajak para sahabatnya untuk mensolatkan si Najasyi tersebut. Nah, dari dua hal ini kira-kira apa yang Bapak Ibu tangkap? Sholat gaib itu boleh. Ya, sholat gaib itu Iya, boleh. boleh. Mendoakan yang hormati, orang soleh, yang Oke, jauh. iya. Nah, pertanyaan gini Bapak Ibu. Misalnya ya kita punya teman di luar pulau. Nah, teman kita itu meninggal. Tapi kita sudah tahu pasti bahwa teman kita ini meninggal, kemudian ada yang menyolati, ada yang memandikan, mengkafani dan sebagainya. Perlukah kita sholat gaib untuk dia? Bisa ya, bisa Ustadz, Nah, bisa. itu. Karena itu saya saya juga pernah soalnya Ustadz ada kayak sholat yang dulu ada apa namanya bencana Aceh itu Ustadz. Nggih. Nah Nah, itu kan karena kita tidak bisa mensolatkan di sana, akhirnya di Malang kalau nggak salah ya Ustadz ya dulu sudah oke, menikah. ya, Gitu. baik. Kita It, sholat gaib bareng-bareng itu. ya, itu pendapat ulama-ulama kontemporer ya. Tapi kalau ulama dulu itu pendapatnya gini, selama jenazah itu sudah disolat di masa, sebenarnya kita itu tidak wajib untuk mensolatinya. Kalau mau sholat, kita datangi makamnya kayak tadi Rasulullah tadi. Kita datang makamnya kemudian kita sholat di sana. Bukan pakai rukuk ya, Hmm. sholat di itu. Nah ini saya pengalaman Bapak Ibu. Kok sujud? Enggak pakai sujud dan ruku. Kakek saya itu meninggal. Nah, meninggalnya itu pas saya di tengah perjalanan pulang ke rumah itu. Diminta pulang itu, kakek sakit. Akhirnya ya, ternyata nggak sempat. Nah, di tengah perjalanan sudah meninggal, dimakamkan. Akhirnya ketika nyampe rumah sama ayah saya, ayo ikut mana? Ke makam. Di sana ini makam kamu udah disuruh sholat ya. Nah, jadi ya sepaman saya Bapak Ibu ya. Kalau mungkin Bapak Ibu punya pendapat yang berbeda, selama jenazah itu sudah disolatkan, maka sebenarnya kita itu tidak wajib untuk menyolati goib. Tapi memang tidak ada larangan untuk sholat gaib. Nah, itu yang saya dapat. Gitu nggih Bapak Ibu nggih. Jadi yang mau melaksanakan silakan, yang pakai pendapat tadi juga silakan. Baik, ada diskusi di sini mengenai hal ini? Ya Ustaz. Oke, silakan Ustaz Nurali. Eh, sholat gaib panjenengan tadi ngendikan kalau sebaiknya itu mendatangi kuburnya.
Itu bukan sholat itu bukan sholat gaib berarti. Sholat gaib itu kalau jenazahnya itu hilang nggak ketahuan dan kita mengira ini kayaknya belum diurus secara Islami. Misal seperti ini kita punya teman-teman ini dia itu naik gunung kemudian meninggal nggak ketemu. Nah kan nggak ada yang ngurus ini, nggak ada yang memandikan maka dan sebagainya. Nah kita yakin bahwa dia itu belum ada yang menyolati maka kita sholat di gaib. Nah, tapi kalau kita punya teman meninggal dan kita yakin bahwa sudah ada yang merawatnya, memandikan dan sebagainya, nah maka sebenarnya kita tidak perlu sholat gaib karena sholat gaib hukumnya fardu kifayah. Itu maksudnya. Jadi kalau pendapat saya seperti itu, tapi ya memang ini bukan sunnah ya, kembali ke situ. Ini adalah fardu kifayah. Silakan Bapak Ibu mau sholat gaib ya tidak ada masalah karena tidak ada yang sampai melarangnya. Oke, lanjut ini sholat tasbih. Ini enggak ada G. Sholat tasbih. Nah, yang tidak ketemukan itu betul dimerahkan atau digosok. Apa? Tasbih, ya betul. Iya. Nggih, hajat, taubat dan tasbih ini tidak ada. Rawatib tadi sudah nggih, rawatib, tahiyatul masjid. Oh, Nah, tahiyatul ini masjid itu ya nggih, Bapak Ibu sudah tahu jelas. Ketika kita masuk masjid maka kita disunahkan sholat 2 rakaat dulu sebelum duduk. Nah, biasanya ketika kita perjalanan, nah ini saya sering tanya juga ke anak-anak. Ketika kalian touring atau perjalanan, ketika kalian kebelet mau buang air kecil, mau buang air besar kemana kalian? Ke masjid saat. Oh, jadi kalian ke masjid itu cuma itu butuh toiletnya aja. Gak saat saya ke pom bensin, ya udah kalian ke pom bensin. Ya maksud saya itu paling nggak kalau kalian ke WC-nya, ke toiletnya masjid, ya hormatilah, ambil wudhu, sholat 2 rakaat aja. Itu maksud saya. Gitu. Jadi Terus ini, penghormat nah, sama masjid. Nggih? saya itu pernah dengar kalau salat tahiyatul masjid itu kan sebelum masuk masjid. Nah, itu Nggih. juga tidak boleh ngomong dulu ya, nggak boleh ngobrol dulu, setelah wudhu apa? terus nggak apa-apa ya. Kok Nggak saya, apa-apa. No. soalnya saya pernah dengar juga ada yang bilang begitu. Oh, Jangan duduk sebelum kamu sholat. nah Nah, itu Pak. Iya. Ya, sholat tahiyatul masjid atau bisa sholat sunnah yang lain pun tidak apa-apa. Tidak sholat tahiyatul masjid karena misalkan subuh. Misalkan subuh itu sebelum subuh, wah ini waktunya kira-kira hanya cukup cukup 2 rakaat. Maka kita ya tidak usah sholat. Yang lebih utama di mana di situ? Ya ya, sholat nggih. itu pakai sholat sholat apa namanya sholat Oh, sunnah sebelum subuh Sunnah, itu ya. Jangan-jangan jangan tahiyatul masjid tuh. Jadi harus pinter-pinter mengambil pahala yang mana yang itu perlu ilmu itu. Nah, jadi Mungkin inti orang yang bilang jangan ngobrol dulu, mungkin ya nggak boleh duduk. Duduk kan udah otomatis kita ngobrol ya Ustaz ya, mungkin ya. pokoknya ngomong tidak apa-apa, tidak ada yang duduk yang jangan duduk Duduk ya. sebelum sholat. Apa itu sholat tahiyatul masjid atau sholat sunnah yang lain silakan. iya Punten. bener kata Ustaz Turali Bu Dewi. Jadi saya juga belum menemukan nggak boleh ngobrol loh. Yang ada itu jangan duduk sebelum sholat. Nah yang mungkin yang nggak boleh ngobrol itu ketika itu nah, khutbah Jumat dengerin kan nggak boleh ngobrol itu jelas. Kalau khutbah nggak boleh. Boleh. Nah kalau ibu-ibu di sini sudah pernah ikut sholat Jumat. Saya pernah Ustadz Saya pernah Ustadz, kalau kali, suami saya Ah, bertugas, saya ikut. Alhamdulillah kalau sudah pernah ya. Ah. 4 kali, baru 4 kali. Ya nggak apa-apa sebagai pengalaman. Dulu Oh, nih ikut. Kalau mau jatah ikut itu cek melok, gak ditinggal Waktu terus. seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi Masjid Air Farudin UMM ini sebelumnya itu ketika sholat masjid itu full untuk laki-laki semua. Tapi setahun atau 2 tahun ini ya diadakan ada tempat space kecil di belakang itu untuk ibu-ibu. Untuk perempuan yang mau sholat Jumat disediakan. Itu kemarin perubahan lah, dikit lah. Kami punya pengalaman itu Ustaz. Hmm. Bulan kemarin saya ditugaskan di Pantai Selatan. Nggih. Sholat tuh sholat Jumat, aku di sana terus jamaahnya itu 15 orang. Terus masjidnya bagus. Kemudian Oh. setelah selesai sholat, saya datang ke kampung, ngomong-ngomong ngobrol sekitar itu. Dari 30 kakak itu yang sholat cuma 15 orang. 15 itu orang sama anak.
Jadi dari 30 kakak itu yang 3 non muslim, berarti kan 27. Nah, itu yang sholat 27. cuma 15. Terus saya bilang, coba kalau saya datang lagi nanti kita adakan sholat Jumat tapi ibu-ibunya ikut. Lu apa boleh? Boleh, saya bilang gitu. Terus di apa perlu beli itu? Enggak perlu, enggak apa-apa karena masjidnya luas, jauh sendiri, enggak perlu apa pemisah, enggak Nah, apa-apa. Kasih tanda saja, pokoknya ada bahwa ini bagian tempat perempuan. Karena tuh. Terus nanti saya minta nomor kontaknya, ya bukan Tamir, ya hmm. Tamirnya juga tidak ada. Saya menganjurkan seperti itu. Terus kami sering komunikasi. Ada sholat Jumat, ada ibu-ibunya, tidak ada. Coba diajak. Saya selalu begitu sekarang. Jadi komunikasi saya. Kalau saya nanti tugas lagi, saya akan datang lebih pagi mengajak ibu-ibu. Tak datangi satu persatu bila perlu di lingkungan itu. Tuh, Terus gimana Ustaz Nurali yang di pantai selatan tadi? Jangan-jangan jamaahnya itu kebanyakan ibu-ibunya. ya sama. Oh iya, Kebanyakan Pak. bapak. Iya ada. Imam Masjid. Ya memang harus terobosan itu. Dan itu sudah dilakukan oleh Muhammadiyah sekian tahun, hanya ditugaskan ke sana. Nah itu harus dipelihara. Saya berpendapat ibu-ibu diajak supaya meramaikan masjid itu. Iya. Kecuali pas hari libur memang ramai, tapi ramainya orang yang ke pantai. Karena memang masjidnya cantik sekali di tepi pantai. Jadi kalau kita di dalam tuh suara ombak, suara angin, indah sekali. Saya Hmm. menceritakan, jenengan bisa kepingin gitu. Itu dari mana Ustaz Nurali? Anu, pangentai ungkapan. Kalau CMM misalnya semuanya nanti akan bertugas sana kok. Hmm. Tapi saya perhatikan selama ini saya tanya ke ibu-ibu sekitar sana, ya sudah, habis sholat ya sudah, habis sholat ya sudah, begitu-begitu saja. Saya mencoba ya yang kejadian kemarin itu, terus saya terus komunikasi, jadi saya berusaha untuk ya wallahu alam, yang penting kita usaha hasil pasrah sama Allah. Saya setiap Jumat saya berusaha untuk mengkomunikasikan. Coba diajak ibu-ibu, nggak mau ada yang gini. Oh, masih pemahamannya itu sholat ya bapak-bapak Jumat itu. Tapi kalau nanti ya saya tugaskan lagi, saya sudah tak siapkan, tak bawain sesuatu lah. Sukanya tak seperti kan tidak ada orang jual tempe, goreng apa tempe, keripik tempe, itu sudah tak rencanakan. Tak bawa istri saya, tak ajak ke sana sekalian, tak mulai pokoknya kalau sekarang sudah mulai, alhamdulillah saya akan senang itu. Meskipun tidak bertugas saya akan itu dengan komunikasi itu. Betul. Iya. Kemudian itu hanya pengalaman, mudah-mudahan ya. Ya, tidak apa-apa Ustaz. Ya, yang seperti kita ini butuh cerita pengalaman itu biar bisa diterapkan. Pengen Oke. ikut Ustadz pengungkapan. Nanti Bareng sama rilis. suaminya Bu Ama juga akan bertugas di sana itu. Wah itu kalau ketemu kita bareng ayo dianukan nanti. Suaminya Bu Ama, suaminya Bu Lita itu akan bertugas di sana dalam waktu dekat itu. Oke, baik Bapak Ibu lanjut ya. Eh, sholat sunnah sesudah wudhu. Nah, ya, ini kalau di hadis itu yang terkenal itu ada sahabat yang suara sendalnya duluan terdengar di surga. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya. Nah, ceritanya itu ketika di majelis sama kayak tadi ya, Rasulullah itu kemudian bilang, setelah ini ada sahabatku yang mana suara terompahnya, suara sendalnya itu sudah kedengaran di surga. Nah, lama kemudian datang Bilal. Nah, sama seperti tadi, para sahabat yang lain tuh tanya, Bilal apa amalan kamu kok sampai seperti itu? Ya saya nggak tahu. Nah, kayak gitu ya. Jadi sahabat itu ketika ditanya apa amalannya, saya nggak tahu. Akhirnya setelah Bilal meninggal, ketahuan ternyata amalan yang rutin dilakukan Bilal adalah sholat sunnah sesudah wudhu. Jadi Bilal menjaga wudhunya. Menjaga wudhunya itu bukan berarti habis sholat subuh kemudian tahan sampai zuhur, nggak ngapa-ngapain. Bukan itu maksudnya. Menahan itu, menjaga wudhu itu ya tetap kita aktivitas. Ketika buang air kecil, buang air besar, buang angin ya tetap dibuang. Kemudian wudhu lagi. Nah plusnya Bilal itu menjaga seperti itu dan sholat sunnah sesudah wudhu. Akhirnya sampai sendalnya duluan yang di surga, orangnya masih di dunia. Oke, lanjut Bapak Ibu di sholat Id. Nah, sholat Id ada dua nih, kita sudah paham semuanya. Sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Ada sunahnya. Sunahnya kalau sholat Id sebelum sholat disunahkan makan dulu.
Tapi bukan makan langsung, wah makan opor, biasa, bukan. Ya makan kurma atau makan apa, bahkan air putih aja cukup sudah boleh. Kemudian sunnah setelahnya itu ketika lewat berjalannya jalan pulang dan jalan pergi usahakan berbeda. Kemudian kalau di sholat Idul Adha, sunnahnya kebalikannya tadi. Uh, Sunnahnya nggak makan, boleh makannya setelah sholat. Oke, kemudian baik sholat gerhana. Nah, saya kira Bapak Ibu semua sudah pernah ya sholat gerhana ya. Ada yang belum? Nggak ada kan? Oke, jadi dua Sekali. rakaat, satu rakaatnya dua ruku. Kemudian sholat safar, sholat bepergian, disunahkan ketika sebelum pergi kita itu sholat. Nah, biar nanti ketika di perjalanan ada hal-hal yang di luar kehendak. Nah, itu nanti kita masih dalam keadaan sholat sunnah safar tadi itu. Kemudian baik sholat sunnah mutlak, sholat sunnah bebas ini. Yang penting tidak menyelisihi waktu-waktu yang ditentukan. Nah, misalnya kalau sekarang sholat sunnah nggak boleh karena belum maghrib. Nah, sholat sunnah bebas ya. Misalnya Bapak Ibu habis maghrib, kemudian bingung mau ngapain, sambil tunggu sholat isya sholat sunnah terus, nah, nggak apa-apa boleh. Kemudian misalnya lagi jalan-jalan tiba-tiba pengen sholat sunnah, tapi waktunya ya waktu masih diperbolehkan sholat ya tidak apa-apa. Bebas sholat sunnah mutlak. Kapan aja bisa dilakukan asal tidak menyelisihi waktu yang dilarang untuk sholat. Baik, sampai sini ada yang ingin kita bahas atau Bapak Ibu mungkin ada diskusi lanjut? Ini Ustadz yang sholat sunnah sesudah wudhu Ustadz. Oke. Sholat sunnah sesudah Hah? Syukur wudhu. Oh ya, pertanyaan. Syukur wudhu. Syukur wudhu itu katanya ada tuntunannya itu setelah wudhu itu kita nggak boleh, kita ya apa sih ya, tidak boleh berbicara langsung sholat gitu. Ada yang bilang gitu Ustadz. Saya pernah dengarnya itu. Oh, koyo aku Eh, ki mau. Jangan kayak budaya Heeh, tadi. heeh, heeh. Syukur wudhu yang disyariatkan katanya seperti itu Ustadz. Iya, Baik, baik. tadi Saya saya juga belum pengen pernah gitu. mendengarkan. Saya belum Itu pernah di tahu akan ujiannya hal ini. Ustadz Adi Ustadz. Oh, nggak tahu. Ustaz Nurali mungkin pernah dengar hal ini. Saya belum pernah dengar kalau hal ini. Kan ulama kalau sudah wudhu, misalkan kita di masjid menunggu isya atau di masjid ya, sebelum waktunya sholat. Atau kita batal kemudian wudhu, ya langsung sholat. Jangan ngomong-ngomong di gitu loh. Jadi itu penjelasan aja. Sepengetahuan Oh saya, iya 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 iya. Saya ingat saya itu ya bukan wudhu berarti nggak boleh, nggak boleh aja tapi silakan, habis nggak sholat langsung. apa-apa. Ya, biar Tapi mendapatkan keutamaan seperti Bilal itu kan katanya itu seperti itu gitu loh. Jadi, oh ada hadisnya itu Ustadz. Hadisnya Sohi Ustadz, ini sebelah saya Ustadz juga, saya jadi takut. Aduh. Makasih Ustaz. Ustadz Roni. Makasih Ustadz Roni. Itu hadisnya sahih itu gitu. Oke, Biar baik. dapat Nah, kayak gini keutamaan kan. sandalnya Bilal itu Ustadz. Nah, jadi kalau gini kan kita sama-sama dapat ilmu. Alhamdulillah. Apa tadi Bu Ayu? Apa? Syukur Syukur. wudhu. Mm-mm. Bilal itu kan digitukan gitu kan, kemudian eh, nggak tahu tuh hadisnya ya apa, dia yang tahu Ustadz, Syukur. pokoknya begitulah intinya. Ternyata dia itu selalu menjaga wudhu, kemudian setelah habis wudhu itu dia itu langsung sholat, nggak ada bicara dulu. Saya juga pernah dengar itu dari Ustadz Adi Hidayat itu kayak gitu Hmm, Ustadz. syukurul wudu atau syukur Mm-mm. wudu. Ya ya ya. Mm-mm. Nggih. Hmm. Ya ini di website Muhammadiyah juga ada ini. Syukur wudu tapi bentar ya. ya sholat wudhu itu sesudah wudhu itu. Iya, Kan? selesai sudah wudu. Oke. Hmm. Yes. Oke, baik ya. Terima kasih. Ada lagi yang
mungkin punya insight baru atau ilmu baru bisa didiskusikan atau dipaparkan ya Bapak Ibu ya. Kalau punya ilmu nggak usah disimpan sendiri. Kayak tadi terima kasih Bu Ayu atas ilmunya. Jadi berangkat dari sholat tatawuf, kita membahas mulai sholat tahajud dan seterusnya sampai ke 21 sholat mutlak. Kecuali yang sholat hajat, sholat taubat, sholat tasbih itu yang tidak kita kenal lah. Tapi Oke. kita kenal ada orang mengerjakan itu, nggih monggo mungkin punya dasar. Tapi selama ini itu kami juga tidak kenal itu. Saya dulu pernah Ustadz, soalnya di pesantren itu dulu pernah melakukan sholat hajat, taubat, tasbih itu pernah. Tapi ya hanya ikut-ikut karena di situ ada jadwal kegiatan gitu Ustadz. Bareng-bareng sama pengurusnya. Sholat hajat. Kalau nggak ikut nanti dihukum. Nah, itu. Sebelum sholat tahajud, sholat taubat dulu. Tuh. Ya, ya sama pengalamannya Bu Dewi. Tapi paling Iya. nggak kita sudah tahu ilmunya lah. Ketika mengerjakan sesuatu paling tidak ada dalilnya. Itu aja. Ya, pastinya ulama tidak mengadi-ngadi, nggih, Bu Ustadz, nggih. Pasti punya dalil gitu aja. Ya. Oh iya, saya pernah dengar juga Bapak Ibu. Mungkin ada yang pernah dengar sholat Rebu Wekasan. Tapi ini Kenapa, enggak Pak? Oh iya, Rebu Kenapa, Pak? Wekasan. Rebu, Bukasan. Rebu Wekasan, sholat Rebu. Wekasan. Rebu. Rabu, Oh, Rabu. rebu, tak kira kebu. Tapi ini tidak familiar ya, yang nggak ada ya kalau di Muhammadiyah. Ini kita diskusi aja. Jadi sholat ini itu yang pernah saya baca ya, itu ada dua manfaatnya katanya. Terus untuk sholat tolak bala dan sholat untuk mengganti sholat-sholat yang telah Tidak. ditinggalkan. Ya lucu juga sih. Kok enak ya? Jadi setiap hari Rabu gitu, Pak Enggak, Ustadz. bulan Syakban di pertengahan atau bukan nisfu Syakban ya? Eh, Di bulan, bulan bulan apa? sorry, Rajab. pertengahan Saban. Kalau pertengahan Syakban itu nisfu Syakban kalau nggak salah. Atau Bukan, ada lagi? di akhir hari Rabu terakhir. Ah, nggih, hari Rabu terakhir bulan Syakban. Oh, tidak, oh Kak Nurani ya peres aja. Oh, tahu, saya pernah ngalamin, tapi sekarang enggak. Jadi sholat hajat karena lingkungan kita belum paham, dulu ngerjakan Iya. tasbih. Ya, sekarang alhamdulillah sudah enggak. Tapi kami menghormati yang masih jalan. Di tempat kami masih ada yang seperti itu. Tapi kalau tanya ya diskusi ya kita sampaikan. Tapi kami enggak pernah, oh itu salah, enggak. Kita hormati aja. Oh, gelem sholat itu alhamdulillah. Iya, gimana sholat alhamdulillah. Didoakan Tapi saja bertambah hidayah. sedikit kita beri bahwa itu kita mengerjakan sesuatu harus ada apa perintahnya. Kalau bukan perintah ya salah nanti. Pokoknya jangan disalahkan sing membuat panas kuping ngono lho enak. Wis meneng wae lek gak iso ngomong dengan cara yang ma'ruf, insya Allah bisa ikut. Ikut kok lama-lama. Ya, so kalau orang itu ngerti benar, oh ternyata benar gak ada dalilnya ya. Terus ngapain kalau kayak gini ya? Nah, insya Allah nanti sadar sendiri biasanya. Baik, Bapak Ibu, ada lagi diskusikan sudah kira. Untuk pertemuan ini kita tidak ada dulu tugas ya, kuisnya itu. Terus itu Ustadz, ujiannya Apa? gimana UTS-nya Ustadz? Gak Oke, usah Ustadz ya. Gak usah Ustadz, terus kemarin soal-soal wakah Ustadz ngomel aku kok. Terus Bu Ayu, Bu Dewi, Wakah aku rong rampung, je. Kenapa Ustadz ada tugas UTS apa ini? waduh, nah, dulu Ojo, nah udah nanti mah, saya share di grup, so nggak berat kok. ojo, Tugasnya ya sesuai yang kita lakukan sehari-hari. Nanti saya buat dulu, ini saya belum buat tabelnya. Gini aja Bapak Ibu. Nanti kemarin kan kita sudah bahas Aku ada sholat UTS. sesuai dengan tarjih Muhammadiyah ya. Yang di HPT Hmm. itu nanti coba saya breakdown tiap gerakan. Nanti ada menurut HPT ini. Kemudian Bapak Ibu gimana melaksanakan sehari-harinya sesuai atau enggak? Kalau sesuai HPT ya centang sesuai. Kalau ternyata tidak sesuai HPT ya coba apa dasar Bapak Ibu melakukan gerakan itu? Oh ternyata ada hadis ada hadis atau mendapat mazhab lain yang menyatakan oh pakai ini ya gitu aja. Paling Ayo, nggak lebih kita baik tahu. Ustadz tak centangi KB aku. Loh, Ya Allah. enggak loh ya kemarin kemarin sudah ketahuan loh ya. Oh Sat, saya beda Sat. Nah, Iya ya Ustadz, maksud ya saya tahu aja. biar nggak Terkadang tuh berat-berat. cuma itu Ustadz. Ikut-ikut aja, nggak tahu dalilnya terkadang itu Kak Ustadz. ya dicari Bu. Kan internet sudah ada.
Atau tanya Ustadz ada. Orangnya itu susah Ustaz. Oke, ya sudah cukup ya Bapak Ibu ya. Nanti saya buat dulu, ini belum saya buat paling tidak gambarannya seperti itu. Nggak susah kok. Jangan lama loh Ustaz yo. Enggak. Baik, nanti saya absenin semuanya, insya Allah hadir semuanya. Tadi Ustadz Faisal izin lobet, enggak apa-apa. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Arif. Terima kasih Sama-sama, Ustaz Ustaz. Nurali. Oke.